Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Wulandari, NIM 121207244992 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional. Sengketa hukum laut internasional adalah konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut seperti perikanan, minyak, gas, dan wilayah laut lainnya. Sengketa hukum laut internasional dapat perselisihan tentang batas wilayah laut, hak-hak pemanfaatan sumber daya laut, atau kepentingan lain yang terkait dengan laut. Dalam hukum internasional, sengketa ini harus diselesaikan secara damai melalui jalur-jalur seperti negosiasi, arbitrase, dan pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional. Jika tidak, sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum dengan keputusan yang mengikat dan tidak dapat dibandingkan. Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antar negara berupa wilayah, warga negara, hak asasi manusia, hingga masalah terorisme. Untuk mengatasi sengketa hubungan internasional, hukum internasional telah mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan dan menghapus traktat. Selain itu, turut mengatur permasalahan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Selanjutnya adalah institusi penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Yang pertama adalah ICJ atau International Court of Justice, yaitu mahkamah internasional yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum. Yang kedua itu ada International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hukum laut, termasuk batas zona maritim dan hak-hak pemanfaatan sumber daya laut lainnya. Yang ketiga itu ada International Center for Settlement of Investment Disputes, itu yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan investasi antar negara. Yang keempat itu ada International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and International Criminal Tribunal for Rwanda, yaitu pengadilan internasional memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan kejahatan perang dan genosida. Selanjutnya adalah International Criminal Court, yaitu pengadilan internasional untuk kejahatan kriminal memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan kejahatan perang dan genosida. Selanjutnya itu ada World Trade Organization Dispute Settlement Body, yaitu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan perjanjian perdagangan internasional. Selanjutnya ada ASEAN Disputed Settlement Mechanism, yaitu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan perjanjian dan kepentingan ASEAN. Selanjutnya itu ada Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Lembaga ini menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga. Baiklah, selanjutnya adalah penyelesaian sengketa hukum laut internasional pada ICJ dan ITLOS. Yang pertama, itu ada ketentuan umum. Cara mengajukan sengketa atau perkara antar negara ke hadapan Mahkamah Internasional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui suatu pemberitahuan kepada kepaniteraan mahkamah berdasarkan adanya kesepakatan khusus pada pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian secara tertulis yang ditujukan kepada kepaniteraan mahkamah. Dalam hal pengajuan sengketa tersebut, baik secara lisan maupun tulisan, harus mencantumkan hal-hal yang menjadi pokok-pokok persoalan serta pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya, disebabkan oleh kondisi masing-masing pihak. Keadaan tersebut adalah kesediaan para pihak untuk tunduk pada yurisdiksi mahkamah bila terjadi sengketa di antara mereka. Pengajuan sengketa dengan cara pemberitahuan biasanya berdasarkan persetujuan khusus para pihak untuk membawa masalahnya bersama-sama ke hadapan mahkamah. Sedangkan secara tertulis, sengketa dapat diajukan oleh salah satu pihak penggugat atau negara penggugat. Hal ini karena
para pihak yang bersangkutan telah mengadakan deklarasi berdasarkan optional clause, yaitu yang terletak pada pasal 36 ayat 2 statuta, atau tunduk sebagai pihak di dalam perjanjian maupun konvensi internasional yang di dalamnya tentang penyelesaian sengketa ke hadapan Mahkamah Internasional. Yang kedua itu adalah langkah-langkah pendahuluan. Setelah segala sesuatu yang menyangkut persyaratan pengajuan sengketa dipenuhi, para wakil telah jelas dan para pendampingnya telah diumumkan nama-namanya dan majelis hakim mahkamah telah terbentuk. Yang ketiga itu ada prosedur beracara di hadapan mahkamah. Prosedur beracara di hadapan mahkamah dapat dilakukan secara tulisan ataupun lisan. Proses pemeriksaan tertulis di mahkamah mencangkup penyampaian alasan kepada mahkamah melalui nota-nota balasan, jawaban dan jawaban balasan, masalah, serta dokumen-dokumen penunjang. Sedangkan pemeriksaan lisan dari saksi, para penasehat dan para ahli dilaksanakan oleh hakim. Dalam beracara di hadapan mahkamah dipergunakan bahasa Prancis dan Inggris. Yang keempat itu ada putusan Mahkamah Internasional. Keputusan mahkamah atas suatu sengketa hanya mengikat para pihak yang terkait dengan sengketa tersebut. Itu pasal 59 statuta. Keputusan tersebut adalah final dan tanpa banding. Tapi suatu keputusan boleh dilakukan atas dasar penemuan suatu fakta baru yang menguntungkan dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 6 bulan setelah ditemukan fakta baru dan tidak boleh lebih dari 10 tahun sejak keputusan. Baiklah, materi selanjutnya itu penyelesaian sengketa melalui ITLAS. Yang pertama melalui Institution of Proceeding and Representation of Parties. Proses ini dimulaikan dengan pengajuan aplikasi atau dengan pemberitahuan tentang special agreement. Setiap aplikasi atau special agreement diajukan kepada panitera dengan menggunakan bahasa resmi dari tribunal. Yang kedua adalah written proceeding. Written proceeding terdiri dari komunikasi pembelaan kepada tribunal maupun para pihak. Yang ketiga itu ada initial deliberation. Sebelum pembukaan oral proceeding, para hakim akan bertemu dalam rangka bertukar pendapat dengan kasus tersebut. Keempat itu ada oral proceeding, itu kecuali dalam kasus pelepasan kapal dan awak kapal serta professional measure. Tanggal pembukaan oral proceeding dimulai 6 bulan sejak penutupan dari written kecuali ditentukan lain oleh tribunal. Kelima itu ada joinder of proceeding. Tribunal bisa menjalankan proses peradilan terhadap 2 atau lebih kasus yang digabungkan. Keenam itu ada default. Ketika salah satu pihak tidak hadir atau tidak dapat mempertahankan kasus, pihak lain dapat meminta tribunal untuk meneruskan proses dan membuat keputusan. Yang ketujuh itu ada deliberation. Setelah penutupan oral proceeding, tribunal akan mengambil kesimpulan. Kedelapan itu ada judgment, yaitu keputusan tribunal bersifat final dan mengikat para pihak pada saat dibacakan. Namun demikian, dalam hal terjadi sengketa berkaitan dengan pemahaman keputusan, maka para pihak dapat meminta interpretasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.